Harapan saya yang pemuda yang malu bertani itu, ayo kita kerja bareng-bareng untuk gimana mencari hasil dari potensi yang ada di sini, terutama di bidang jambu kristal ini, dan kita bisa memasarkan sendiri yang lebih luas. Nama saya Suyanto, alamat desa kami Munggangsari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berawal dari dulu itu khususnya dari jagung, terus kacang tanah, semangka, melon, cabai. Tapi sekarang berinovasi untuk menanam jambu kristal. Jambu kristal ini untuk sekali nanam bisa berbuah selama bertahun-tahun sekali tanam. Kami mengawali tanam jambu ini sekitar 2016, 5 tahun yang lalu. Proses belajarnya itu kita hanya berpegang pada tanaman-tanaman sebelumnya, kita jarak tanam, kita pupuk, kita kasih pupuk kompos, pupuk kandang, sebagian pupuk buatan. Mayoritas petani sini sudah 70% itu tanam jambu kristal, tapi tahun tanamnya itu berbeda-beda. Ada yang tahun tanam 2019, 2018, 2017, dan 2020. Sebagai petani palawija, karena terkendala dengan musim, jadi kalau musim ini bagus, musim berikutnya juga belum tentu kan. Untuk kristal ini kelebihannya kita tanam satu kali, terus kita rawat, kita budidaya, nanti 8 bulan kemudian kita bisa merasakan hasilnya sedikit demi sedikit. Dan nggak tergantung musim. Kalau kita tanam, kita bungkus, nanti akan muncul tunas lagi dan akan berbunga terus berbuah lagi. Jadi ini buah yang berkelanjutan, nggak ada musim, bisa berbuah terus-menerus. Budidaya jambu ini yang pertama adalah jarak tanam harus diatur. Kemudian perawatan, dari perawatan itu pemupukan juga, pengairan, terus pemangkasan. Plastik ini untuk melindungi dari bakal buah yang akan membesar, untuk melindungi dari hama, untuk menjaga kualitas buahnya, dan untuk menjaga dari hama. Ini kalau buah ukurannya biji kelereng harus cepat dibungkus, karena kalau nggak cepat dibungkus kemungkinan akan rendahnya kualitas buahnya. Ibu-ibu juga bisa bekerja sini, terutama di pembungkusan dan pembersihan lahan, penyiangan, kemudian pemupukan. Ibu-ibu dan orang yang nganggur di sini bisa bekerja. Pengairan ada, tapi kalau khusus kami ini masih menggunakan manual sistem lep. Jadi kita mengambil dari sumur bor, kita sedot pakai mesin Alkon, itu kita siramkan per batang dalam 1 minggu sekali. Tapi khusus untuk musim kering. Pemangkasan secara umum di sini ini ada 2, ada yang sudah berbuah kemudian dipangkas, ada yang pasca buah dipangkas. Jadi tujuan pemangkasan ini untuk merangsang tunas baru, kemudian untuk mengatur ketinggian, kemudian untuk masuknya sinar matahari yang lebih banyak lagi ke dalam jaringan pohon itu. Kendala perawatan yang paling kendala itu di hama. Hama itu lalat buah ada, terus kutu kebul juga ada, hama putih, kupu juga ada. Penanggulannya kita pemakaian pakai pestisida yang sudah direkomendasi sama Dinas Pertanian untuk jadi acuan kami pada penyemprotan. Ini kalau
jambu tanwiji ini dari induknya dulu itu memang sudah tanwiji. Jadi nggak punya biji jambu ini, makanya disebut tanwiji, jambu tanpa biji, bahasa Jawanya. Dari tanwiji ini khusus untuk daerah kami. Keunggulan buah ini adalah di sini rasanya yang paling unggul. Jadi rasanya itu lebih manis, lebih renyah, dan lebih enak, lebih seger lah. Atau disingkat namanya remas. Secara umum di sini itu 80 hektar yang sudah tanam, tapi baru yang produksi yang sudah tanam itu sekitar 30 hektar. Pemanennya secara umum di sini itu seminggu 2 kali, tergantung jadwal harinya apa, tapi secara umum itu dua kali seminggu. Secara ekonomi ini membantu untuk mengangkat ekonomi warga di sini karena apa? Karena kita berpenghasilan itu tiap minggu. Jadi tiap minggu petik kita dapat dari jambu itu, kita jual, kita dapat uangnya. Agrowisata itu memang untuk sini sudah diselenggarakan pada tim agrowisata di desa kami untuk mengelola, kemudian juga mempromosikan untuk bisa dikunjungi bagi wisatawan yang di daerah Purworejo sini khususipun dan sekitarnya atau dari luar daerah sekalipun. Sini nanti ada namanya itu harga tiket masuknya itu 10.000. Kemudian pengunjung bisa makan gratis di sini, bisa makan sepuasnya dengan harga tiket itu. Kemudian nanti kalau dibawa pulang, wisatawan bisa, tapi ditimbang dengan harga yang pasaran hari itu juga. Harga di sini sekitar 11.000 untuk 1 kilo jambunya. Dan jambu itu ada 2 macam, ada yang grade A dan grade B. Grade A itu yang sudah masuk 2,5 ons. Kalau grade B itu di bawah 2,5 ons. Untuk dijual keluar daerah itu biasanya itu grade A yang 70%, grade B yang 30%. Pemasaran secara umum di sini itu kebanyakan di luar daerah, sebagian ada Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bekasi, Karawang, Jabodetabek, terus ada juga pemasaran yang diajarkan cara pelapak-pelapak di pinggir jalan sini untuk dijual gitu. Dijual online sudah masuk Shopee. Harapannya ke depan pemasaran semakin luas, wisatawan juga semakin banyak yang datang ke sini untuk mengangkat potensi yang ada di Desa Munggangsari ini. Ya, mudah-mudahan bisa mengekspor untuk ke luar negeri. Saya bangga jadi petani karena memang sejak kecil saya dari petani. Jadi sampai tua pun mesti jadi petani. Harapan-harapan saya yang pemuda yang malu bertani itu, ayo kita kerja bareng-bareng untuk gimana mencari hasil dari potensi yang ada di sini, terutama di bidang jambu kristal ini untuk menanam dan kemudian kita bisa memasarkan sendiri untuk ke luar daerah yang lebih luas.